Tuh kadang-kadang didatengin harimau gitu, disuruh ikut gitu. Di mimpi tuh? Di mimpinya iya. Jadi kuburannya besar, terus suruh ngambil kembang kadi 5 dimakan. Nah di Taman Sari itu ada itu kayak bidadari cantik sekali. Saya ngejar terus, dilihat ke air, saya mau nyemplung itu, sama anak saya ditarik. Kalau saya sekarang fokus ingat kematian aja tadi. Saya pikirnya itu besok saya akan mati, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman MFN rahmati Allah. Alhamdulillah ada testimoni bahagia lagi dari salah satu narasumber kita di waktu itu belum ada menyapa rumah karena saya mendatangi rumah beliau itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Beliau adalah Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Jadi kalau teman-teman pernah lihat sempat lumayan tinggi juga ratingnya ketika kita meruqyah beliau, ya. Thumbnailnya ada di sini, linknya juga bisa teman-teman klik, ya, di deskripsi. Gara-gara kebal ditolak di tanah suci, dan satu lagi yang proses ruqyahnya itu adalah kisah hijrahnya pendekar kebal atau apa saya lupa itu. Penyembah kuburin. Oh, penyembah kubur ya, penyembah iya. kubur. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah tidak pernah reaksi lagi dan ya alhamdulillah gangguannya sudah hilang ya, Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini segmen ini sengaja kita bikin setelah 3 tahun MFO ini mengudara di YouTube. Teman-teman juga penasaran gimana sih follow up dari para narasumber dan pasien-pasien yang pernah kita datangi gitu. Yeah. Dan tentunya alhamdulillah yang sudah kita kita munculkan ini yang sembuh-sembuh dari yang mulai parah dan yang standar lah. Mungkin teman-teman kan penasaran ya, ketika diruqyah reaksinya frontal banget, bisa teman-teman lihat di video ini. Nah tentu pasti lemes ya Pak ya? Lemas terus linglung. Linglung? Iya, bingung, suasananya bingung. Iya. Habis ruqyah pertama itu rasanya gimana? Ada teror kah atau kemudian gangguannya hilang gitu? Setelah diruqyah itu linglung, terus setelah linglung itu kadang-kadang bengong kayak orang bingung itu loh. Berapa hari kayak gitu? Hampir 1 minggu. Oh, sepekan? Iya, terus kayak orang bengong? Kayak orang bengong. Saya kan dulu nyarinya di Jogja. Iya, di Jogja, terus ke Jogja itu sempat linglung. Enggak, yang waktu diruqyah sama saya? Waktu diruqyah itu? Habis diruqyah saya itu? Oh, habis. Kalau sudahnya 1 minggu itu linglung sih, alhamdulillah. Biasanya sholat 5 waktu itu kadang-kadang males-malesan, terus sekarang jamaah. Jamaah terus? Jamaah terus, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang juga jadi ngisi di musola, azan gitu. Iya, alhamdulillah. Sangat-sangat benar-benar ada dampaknya lah. Iya, dampak untuk kebaikan ada. Di tubuh rasanya gimana? Di tubuh rasanya enteng, yang tadinya sini sakit, terus sininya sakit, kadang-kadang boyoknya juga sakit. Terus hawanya waktu belum diruqyah itu pengennya dilatih orang pengennya berantem gitu. Tapi sekarang tingkat kesabarannya alhamdulillah lebih meningkat ya. Iya. Jadi lebih sabar ya, lebih iya. kalem. Betul iya. Iya. Nah biasanya kan ya Pak, yang namanya khodam ya, jin khodam itu kan ya sama kayak manusia lah. Dia kadang nggak terima kalau diusir, nggak terima kalau diputus gitu aja perjanjiannya. Pernah nggak diteror setelah ruqyah itu? Pernah. Itu diteror. Berapa hari kira-kira setelah diruqyah? Ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulan? Iya, itu kadang-kadang didatengin harimau gitu. Datang harimau terus disuruh ikut gitu. Di mimpi tuh? Di mimpinya iya. Terus kadang-kadang
tuh suruh ke pantai selatan lagi kamu sana gitu. Terus itu si harimau marah nggak ngomongnya kayak gitu? Terus Iya. neror nggak? Neror kalau saya kadang-kadang kalau tidur lupa nggak wudhu dulu itu langsung jadi kayak direp-repi kayak gitu loh, sampai menggigau gitu. Iya, Kayak ketindihan ya. kayak ketindihan terus rasanya berat. Berarti hikmahnya sekarang wudhu terus ya habis tidur. Wudhu ya, sebelum terus tidur. Ya? sebelum tidur, terus kalau pagi doa pagi sama petang. Zikir pagi Zikir petang. pagi petang, iya. Selalu istiqomah Selalu ya. istiqomah, iya. Alhamdulillah. Kalau malam alhamdulillah sekarang kalau dulunya kan sama sekali nggak pernah tahajud apa gitu. Setiap sekarang alhamdulillah kalau malam bangun sendiri jam 3, jam Langsung 4. tahajud. Iya. Masya Allah. Indah sekali teman-teman. Jadi beliau itu bukan hanya sehat fisik dan jiwanya, sekaligus sehat kesadaran diri seorang hambanya. Sembuh dari keterpurukan yang lama ya Pak ya. Betul. Jadi sepertiga malam bangun, kemudian sholat tahajud, dan itu otomatis itu hikmah setelah dapat ujian ya Pak. Betul ya. Alhamdulillah berdampak sangat-sangat positif buat Masya Allah. tubuh ya. Jadi ada pesan nggak Pak untuk teman-teman, kiat-kiat apa sih yang harus dilakukan untuk bisa menggapai kesembuhan? Karena semua kesembuhan dari Allah ya, bukan Betul. dari saya, bukan Betul. dari siapapun lah, hanya dari Allah. Betul. Itu apa yang Bapak lakukan pasca ruqyah? Karena kan tadi teman-teman harus digarisbawahi ya, setelah ruqyah itu nggak langsung sehat bugar, Nggak, iya, tapi betul. ada masa-masa linglungnya dulu nih. Nah, waktu masa linglung itu apa yang Bapak lakukan? Kemudian setelah selesai itu apa lagi gitu? Bisa disampaikan. Saya alhamdulillah setelah ruqyah ini untuk masalah kesehatan bagus, terus untuk masalah akhlak sama untuk sabaran juga bagus. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. gitu ya. Udah nggak gampang marah lagi. Udah gampang marah lagi. Motivasinya ya selalu dekat dengan Allah lah. Masya Allah. Iya, karena orang di dunia itu hanya sementara. Yang jelas terakhir kita jelas dihidap di yaumul hisab. Takutlah akan Allah, karena di dunia itu nggak ada yang ditakuti selain Allah. Masya Allah. Iya, betul. Jadi waktu linglung yang Iya. Bapak lakukan apa? Karena kan barangkali ada nih teman-teman yang habis diruqyah kok jadi malah kayak bengong gitu. Nah itu yang dilakuin apa? Yang dilakukan setelah pasca ruqyah, saya selalu ikut sholat berjamaah. Walau Kalau kayak sedang ngeblank linglung gitu apa ya. gitu ya, alhamdulillah seperti istri juga selalu support sih. Alhamdulillah. Iya, support. Udah sana sholat jamaah seperti itu. Sama Jadi- doa pagi petang juga kadang-kadang istri ditahu gitu. Sepekan ya. Iya, sepekan itu. Habis itu yang dirutinkan banget selain zikir pagi petang dan sholat jamaah ada enggak? Baca surat apa misalnya? Al-Baqarah atau surat Dukhan, Saya selalu baca ayat kursi. ayat kursi. Iya, ayat kursi, terus Anas, Al-Falaq, Kulhu. Iya. Al-Ikhlas, Falaq, Zikirnya ya sesuai dengan yang ada di zikir pagi petang. sesuai sunnah ya. Sesuai sunnah, Masya iya. Cuman kemarin waktu di taman mana Jogja itu kayak bidadari itu ngikutin saya terus. Sampai anak saya bingung, saya di air itu di hati terus gitu. Bidadari. Iya. Di Jogja itu kan ada, nyata apa? nyata ya, nyata. Jadi itu masih linglung saya posisinya. Sampai saya mau ikut nyebur. Sama anak saya ditarik. Kapan itu? Setelah pasca ruqyah itu kan diajak ke Jogja saya. Oh. Iya. Tapi alhamdulillah yang tadinya bisa ngeliat itu sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah bisa, iya. Udah nggak indigo lagi ya. Jadi lagi. Kalau indigo di ruqyah benar-benar niatnya hijrah total kayak Bapak, benar-benar pengen ngelepas ya udah hilang semuanya Iya. dengan izin Allah. Ya apalagi kalau misal itu ilmu instalan, indigonya karena diinstal sendiri begitu ya. Ya pasti akan lepas, akan cepat hilang ya. Sedikit apa namanya ya, mengulang kembali nih Pak. Dulu ilmu ini kan bukan dari lahir ya. Bukan. Kalau dulu sih bapak saya kan asli Banten. Oh asli Banten. Iya, asli Baduy, Nggih. pinggiran Baduy. Itu
Dulu mau dikasih sama bapak tapi sama mbah nggak boleh. Gitu. Kan nyembuhin santet apa gitu kan dulu pas saya ya. Dulu ritualnya kemana aja Pak, selain ke Parangkusumo? Saya kan dulu punya guru spiritual di Jogja. Iya. Iya, itu ya orang terkenal lah Jogja. Terus saya dibawa ke Parangkusumo. Tuh nyebrang ke lautan itu ada gua, masuk ke gua. Terus di pinggiran Parangtritis itu. Sambil depak semedi gitu. Terus yang terakhir itu di Kibarak Simbar-Simbarjo. Di situ memang untuk kekuatan. Saya kalau itu makanya Kembang Kantil. Oh iya. Jadi kuburannya besar, terus suruh ngambil kembang kantil 5 dimakan. Kalau ini nih Pak, habis dapat ilmu kayak gitu itu apa ya? Kalau misalnya jenengan ketemu sama orang yang sama-sama punya khodam gitu, yang dirasa apa sih dulu? Ya kayak bentrok, Pengen adu ilmu ya? Iya, pengen berantem. Tapi sekarang udah enggak? Habis Sekarang malah ngalah. Oh, lebih seneng ngalah. Lebih kalem ya. Iya, kayak naik motor aja, salah kadang-kadang dikatain kasar, saya cuma tak senyumin aja, nggak tak biarin aja. Dia kan Kalau dulu gimana? disalip mobil, ikut nyalip. Mobil sampai berhenti pinggir, tak ajak berantem gitu. Iya, tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah iya. Sekarang malahan saya lebih fokus mendekatkan diri sama yang di atas. Masya Allah. Nggak tak pikir yang sudah-sudah itu enggak. Cuman kan dulu kan guru saya sempat datang ke rumah mau diajak lagi, saya lari setelah diruqyah itu saya. Oh, habis diruqyah terus datang ke rumah? Datang ke rumah, iya. Kerasa mungkin ya? Iya, ke rumah sampai saya bilang sama istri saya, bilang saya pergi, saya bilang gitu. Ini kok khodamnya pada balik gitu nih. Iya, mungkin. wah itu saya dahsyat itu. Sampai di Jogja aja, preman-preman Jogja ya saya pada kenal sih ya. Oh, jadi waktu habis diruqyah ke Jogja lagi itu dalam rangka ikut guru itu? Enggak. Maksudnya Jadi apa namanya? istri kan pengen refleksi sama kerjaan, ada kerjaan saya. Oh iya. Iya. Jadi yuk mampir ke Taman Sari. Nah di Taman Sari itu ada itu kayak bidadari cantik sekali. Saya ngejar terus, dilihat ke air, saya mau nyemplung itu, sama anak saya ditarik. Seperti itu. Kayak dayang-dayang ya? Kayak dayang ya, pakai selendang, pakai apa, pakai keben cuman segini itu. Itu saya sempat mau. Kemen hijau tua bukan? Hijau tua ya, bener. Jadi selendang-selendangnya itu hijau tua betul. Pola makan, terus pola tidur, ada yang mau diceritain nggak kira-kira? Alhamdulillah setelah diruqyah, pola makan ini ya. Iya, pola makan. Pola makan tadi sebelum diruqyah itu, saya makan daging itu biasanya 1/2 kilo. Iya, terus sama istri saya gede-gede. Kalau makan itu sehari bisa 4-5 kali. Sekali makan? Atau dalam sehari itu? Dalam sehari. Kalau daging sekali makan 1/2 kilo. Kadang-kadang steak itu pesan sampai 2 ya. gitu. Ya badannya kan dulu besar, sekarang udah susut. Ya. Iya, jadi sekarang agak langsingan ya? makannya itu agak berkurang, jadi makan daging aja cuma sedikit, nggak mau banyak. Terus makan yang kemprok-kemprok udah nggak mau. Anu macannya udah pergi ya Pak? Iya mungkin. Jadi kata istri saya seperti itu. Jadi dagingnya udah nggak terlalu seneng ya. Ya sebelum diruqyah sama anak ya kadang-kadang saya galak sama anak. Sama istri sering berantem mungkin karena dia ada nasabnya jenazah terus. Iya. Seperti itu. Sekarang jangan Masya Allah ya lebih. Iya, lebih sabar. Anda pasor. Iya. Sabar. Sampai kadang-kadang sama teman diajak-ajak, ayo kita ke kafe kemana, sudah nggak mau, nggak pengen sama sekali. Dan sekarang benar-benar fokus akhirat ya Pak? Saya fokus akhirat sekarang. Masya Allah. Iya, nggak pengen amat karena saya kan umur udah 46, saya nggak tahu umur nanti kapan mau diambil, saya kan nggak tahu. Saya takut ada sisa kubur kok. Iya. Pertanggung jawabnya berat, Ustadz. Selaras betul. Nah ini teman-teman, kita bisa ambil faedah dari kisah hidupnya Pak Andi yang Masya Allah luar biasa banget ya. Saya dan nanti merebas milih hati saya itu tersentuh sekali ketika beliau itu fokusnya memang benar-benar ke akhirat, karena ya kita memang nggak pernah tahu kapan kita dipanggil ngadep lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
pada hakikatnya kesembuhan yang hakiki yang seperti kondisinya Pak Andi sekarang. Ya, ini ketika kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang kita ikuti jalan hidupnya, dan Islam sebagai agama kita. Seperti ucapan zikir yang disunahkan Rasul setiap pagi dan petang. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau sudah ada sampai tahap itu, sudah dinyatakan sembuh menurut prinsip Al-Quran. Karena insya Allah itu termasuk orang-orang yang mukhlasin. Orang yang memang sudah Allah tolong untuk selalu ikhlas. Makanya Bapak Andi tadi, setiap sepertiga malam bangun otomatis. Tanpa pakai alarm gitu. Tidak. Tanpa pakai alarm. Ya. Itulah orang-orang mukhlas insya Allah. Yang sudah Allah tolong untuk ikhlas. Yang ibadah dan ketaatan itu sebagai, sudah seperti apa namanya, keseharian. Layaknya kita butuh makan, butuh minum, kan kita nggak perlu pakai alarm. Lapar ya pasti makan, haus ya pasti minum. Demikian juga orang yang mukhlas itu ketika saat-saat ibadah Allah tolong. Saatnya sholat dituntun Allah untuk jamaah. Saatnya sepertiga malam dituntun Allah bangun sholat tahajud. Waktunya sholat duha, demikian sholat duha. Sodako ya sodako. Pas ada orang yang mencaci maki, dia diem. Wah, Masya Allah. Kepengen saya sampai derajat yang seperti itu. Ya semuanya kita kepengen. Ya. Dan ini hikmah dari sabarnya beliau, dari gangguan-gangguan yang selama ini dirasakan, dan sebagai balasan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas niat dan kesungguhannya dalam bertobat. Ya taubatan nasuha itu. Dan berhijrah dari ilmu-ilmu kanuragan yang pakai khodam-khodam. Nah, jadi teman-teman jangan putus asa nggih Bang ya. Betul. Jangan pernah putus asa. Memang biasanya setelah ruqyah itu akan ada yang namanya healing crisis. Healing crisis itu seakan-akan kayak ngelunjak naik. Ya kayak tadi kayak bengong selama sepekan. Itu jangan khawatir. Jangan khawatir. Tetap laksanakan amalan ketaatan. Nanti setelah selesai itu turunnya drastis sekali. Dan habis itu stabil. Seperti yang dialami atau dirasakan oleh Pak Andi. Nah, waktu sepekan habis diruqyah pasti nggak karu-karuan nggak rasanya? Iya, badannya nggak enak sekali. Nggak enak ya? Iya. Sekarang malah mana-mana bawanya tasbih. Oh, tasbih ya. Dan Tasbih enteng ya badannya? Enteng, iya. Kalau saya sekarang fokus ingat kematian aja tadi. Saya pikirnya itu besok saya akan mati, itu aja. Jadi nggak kepikiran buat maksiat ya? Iya, betul. Nggak kepikiran buat ninggal sholat? Sama sekali enggak, iya. Alhamdulillah kan belakangnya musola, kalau azan ya langsung. Kadang-kadang pulang taklabas, kalau maghrib taklabas sampai isya gitu, nggak pulang. Itu ribat namanya. Iya. Ribat itu apa? Ya termasuk bagian dari amalan ribat itu menunggu di masjid dari satu sholat ke sholat berikutnya. Yang paling gampang ya dari maghrib ke isya. Ya, terima kasih banyak Pak Andi atas sharingnya. Moga-moga ini banyak yang mengambil manfaat dan hikmahnya dari kisahnya Pak Andi, sehingga banyak yang termotivasi dan ini jadi amal jariah sholihah. Amin. Yang pahalanya bisa kita tuai di akhirat nanti. Amin ya Allah. Amin. Ya, teman-teman, ya terus semangat. Pokoknya bagi yang masih mengeluhkan gangguan-gangguan metafisik, pokoknya jangan pernah putus asa. Karena putus asa itu bukan karakter dan sifatnya orang yang beriman. Terus optimis, terus semangat, jangan takut untuk selalu berusaha. Ya, terima kasih. Arsadani Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.